be your boyfriend? A date? No. Or even held hands or kissed? No. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Not a Cinderella's Type. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang diasuh oleh paman dan bibinya karena kedua orang tuanya udah meninggal. Selama bertahun-tahun, gadis ini selalu diperintah bagaikan budak keluarga dan diperlakukan secara tidak adil oleh paman dan bibinya seperti di cerita Cinderella. Namun di balik kesengsaraannya itu, ternyata gadis ini disukai oleh dua cowok baik yang sangat peduli pada kondisinya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah gadis tersebut? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film ini dimulai dari seorang anak perempuan bernama Indy yang lagi mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-10. Ceritanya, Indy ini hanya hidup bahagia berdua dengan ibunya karena sang ayah udah meninggal sebelum dia lahir. Namun 2 tahun kemudian, Indy terpaksa tinggal bersama dengan keluarga pamannya yang bernama David karena ibunya juga meninggal akibat kecelakaan. Sayangnya, David dan istrinya yang bernama Clarice tidak memperlakukan Indy dengan baik seperti kedua anak mereka yang bernama Jayda dan Kathleen. Oke, adegan kemudian berlanjut ketika Indy udah tumbuh menjadi gadis remaja, di mana setiap hari dia menjadi pelayan bagi David dan keluarganya. Bahkan di umur yang sekarang ini, Indy baru aja memiliki ponsel yang dibuang oleh Jayda, dan saat berangkat ke sekolah dia juga harus berjalan kaki padahal mereka bertiga satu sekolah. Di sekolah tersebut, ceritanya ada siswa populer bernama Brian yang kebetulan disukai oleh kedua sepupu Indy. Dalam kesehariannya, Indy hanya fokus dalam mengikuti pelajaran dan dia juga memiliki seorang sahabat bernama Maxton yang baik kepadanya. Kemudian pada suatu hari, Indy mengalami kejadian sedih, di mana kucing kesayangannya tiba-tiba keluar rumah sampai nggak sengaja ditabrak oleh Brian yang kebetulan melintas. Sejak kejadian itu, Indy jadi sangat membenci Brian dan selalu menghindar dari Brian yang ingin mencoba meminta maaf kepadanya. Nah, kebetulan hari itu di sekolah mereka ada ayah Brian bernama Dr. Bailey yang baru aja selesai membantu seorang guru untuk konseling. Dan sebelum ayahnya pulang, Brian sempat bercerita tentang Indy yang masih marah kepadanya gara-gara menabrak kucingnya sampai mati. Lalu ketika jam pelajaran olahraga, Indy yang lagi berbicara dengan Max nggak sengaja bertemu dengan Brian yang masih berusaha meminta maaf kepadanya. Namun, Indy masih merasa sangat marah kepada Brian karena kucing itu merupakan pemberian terakhir dari ibunya sebelum meninggal. Sesampainya Brian di rumah, dia curhat pada ayahnya kalau dia belum bisa meminta maaf pada gadis bernama Indy yang masih merasa marah kepadanya. Ternyata Bailey ini mengingat nama keluarga Indy dan menceritakan kepada Brian tentang kecelakaan yang menimpa ibunya bertahun-tahun yang lalu. Keesokan paginya, Indy tiba-tiba aja merasa sakit kepala dan malah kena marah sama Clarice karena dia belum menyiapkan sarapan bagi keluarga mereka. Namun setelah melihat kondisi Indy yang menurutnya menyedihkan, Clarice akhirnya terpaksa memberinya waktu untuk beristirahat. Sementara itu di sekolah, Brian tiba-tiba datang menemui Max untuk bertanya keberadaan Indy karena dia masih berusaha meminta maaf. Max pun kemudian memberitahu kalau hari ini Indy nggak masuk sekolah karena sakit, yang membuat Brian merasa khawatir. Sepulangnya dari sekolah, Brian akhirnya datang ke rumah Clarice untuk menjenguk Indy yang masih sakit dan bersedih gara-gara kematian kucingnya.
Brian pun mengatakan kalau dia ingin meminta maaf dan berteman, tapi Indy tetap gak mau peduli karena menganggap Brian hanya merasa kasihan. Murdering. You murdered my cat. Untuk memperbaiki hubungan mereka, Brian sengaja membawakan Indy makanan dan ingin mengajaknya jalan-jalan di luar sambil mengobrol berdua. Awalnya, Indy menolak karena dia masih ada pekerjaan rumah, tapi Brian berjanji akan mengantarnya pulang sebelum Clarice mengetahui mereka pergi. Clarice said that her party's not gonna end for another hour, so what if I had you... Di saat mereka jalan-jalan di luar, Indy bercerita kalau dia suka melihat bunga-bunga di taman yang membuatnya teringat pada sang ibu yang udah meninggal. Dan mumpung Indy lagi membahas tentang ibunya, Brian tiba-tiba aja memberitahu sesuatu yang kemarin diceritakan oleh Dr. Bailey. There's no easy way to say it, so I'm just gonna jump in. Beberapa tahun yang lalu, Dr. Bailey yang terlambat pulang ke rumah tiba-tiba melihat sebuah kecelakaan yang korbannya adalah ibu Indy. Dalam keadaan yang sekarat, ibu Indy pun sempat berpesan kalau dia sangat mencintai putrinya lebih dari apapun. And she's my princess. And no, I remember a guy coming up to me before the funeral and saying... Kemudian saat kembali ke rumah, Brian mulai bertanya-tanya kenapa kondisi kamar Indy sedikit tidak layak dan terlihat sangat berbeda dari kedua sepupunya. Namun Indy menganggap kalau kamar ini udah lebih dari cukup, karena sejak pindah ke sini dia memang gak punya barang apapun kecuali kucing pemberian ibunya. I got to bring with me was my cat. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang Jayda dan Kathleen yang mengetahui dari Clarice kalau Brian lagi berkunjung ke rumah mereka. Dan sebelum Brian pulang, Jayda dan Kathleen sempat mengundangnya untuk datang ke acara nonton film bersama yang akan mereka adakan besok malam. It's Friday. I'm committed. Lalu setelah Brian pulang, Clarice langsung memanggil Indy untuk membersihkan rumah dan membuat cemilan bagi acara nonton bareng kedua putrinya. Bathrooms. Oh, don't forget to make fresh snacks. Keesokan harinya, Max sempat datang ke rumah untuk menjenguk Indy, tapi Indy mengatakan kalau dia lagi sibuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Clarice. Begitu teman-teman Jayda dan Kathleen datang, Indy langsung menyingkir dari mereka karena sadar diri kalau dia nggak diajak nonton film bersama. Di sisi lain, Brian yang baru aja datang bertanya keberadaan Indy yang ternyata lagi menyendiri sambil merindukan ibunya. I miss you so. Beberapa saat kemudian, Brian tiba-tiba datang menghampiri Indy dan mulai sedikit menyadari kalau dia nggak diajak nobar oleh kedua sepupunya. Brian pun juga baru tahu kalau Indy lah yang membuat semua cemilan bagi mereka, sehingga dia benar-benar menggambarkan sosok Indy sebagai Cinderella. You're literally Cinderella. Untuk menghibur Indy yang lagi sendirian, Brian kemudian mengajaknya makan bersama ke sebuah restoran sambil bercerita tentang ibunya yang juga udah meninggal waktu dia masih kecil. Di sana, Brian juga mengatakan kalau dia ingin mengenal Indy lebih dekat, tapi Indy malah menyarankan Brian agar mendekati Jayda dan Kathleen yang menyukainya. Better off trying to start a friendship with one of my cousins. Kemudian saat mereka kembali ke rumah, Brian lagi-lagi mencoba untuk mengajak Indy berkencan seperti yang mereka lakukan malam ini. Namun Indy menolak karena mereka berasal dari kalangan yang berbeda dan Brian bukanlah tipe cowok idamannya. Look, you're just not my type, okay? Selain permasalahan tersebut, Indy juga takut jika sampai ketahuan oleh Clarice yang gak suka melihatnya keluar rumah apalagi jalan-jalan bersama cowok. Brian pun akhirnya meminta Indy agar tetap berteman dan merahasiakan hubungan mereka ini dari orang-orang agar nggak ketahuan oleh Clarice atau kedua sepupunya. Keesokan harinya, Indy dan Brian mulai saling chattingan yang membuat Max merasa curiga kenapa sahabatnya ini tiba-tiba cengar-cengir sendiri. Awalnya Indy nggak mau ngomong karena ini adalah rahasia, tapi karena Max adalah sahabatnya, Indy akhirnya bercerita soal hubungannya yang mulai dekat dengan Brian. The guy you completely despise who killed your cat and has been stalking. Dari pembicaraan tersebut, Max jadi merasa cemburu pada Brian karena selama ini dia menganggap hubungannya dengan Indy adalah sebagai pacar. Pengakuan itu pun membuat Indy menjadi bingung karena dia nggak pernah merasa kalau mereka berdua lagi berpacaran dan hanya sebatas bersahabat baik. Indy, I have always liked you. You just didn't want a boyfriend.
Kemudian saat pulang sekolah, Max kembali mengajak Indy untuk berbicara berdua dan ingin memperjelas status mereka sebagai kekasih. Menurutnya, hubungan mereka ini lebih dari sekedar sahabat dan membahas kisah mereka yang dulu ketika Max menemani Indy semalaman waktu dia sakit. Stayed the night with you and talked till you felt better. Berdasarkan cerita itu, Indy mulai bertanya-tanya kenapa selama ini Max nggak pernah mengajaknya berkencan atau berciuman yang membuatnya terpancing untuk mencium Indy. Di sana, Max juga ingin meresmikan hubungan mereka secara sepihak dan berniat untuk mengajak Indy berkencan ke sebuah tempat setelah mereka pulang sekolah besok. You can tell her you're working on a school project. Lalu ketika Indy membersihkan halaman, tiba-tiba Brian datang ke rumahnya sehingga Indy akhirnya bercerita mengenai pembicaraannya dengan Max. Bahkan, Indy juga bercerita kalau Max udah menciumnya, yang membuat Brian sedikit terkejut karena selama ini mereka berdua terlihat sebagai sahabat. Berhubung mereka berdua udah berteman dari dulu, Brian kemudian menyarankan Indy agar dia memberikan kesempatan pada Max untuk menjalani hubungan yang lebih dekat. Namun Brian masih ingin berteman dengan Indy dan mengatakan kalau dia berharap bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti Max. I will be your friend regardless. Kemudian saat mereka berkencan, Indy akhirnya mengetahui alasan Max mau menemaninya makan siang di sekolah karena dia punya perasaan kepadanya. Kadang-kadang teman Max dari klub bola juga bertanya tentang hubungannya dengan Indy dan kenapa Indy nggak pernah datang untuk menonton pertandingan mereka. Do you care about me? Gara-gara pembicaraan itu, Indy jadi merasa bersalah dan berjanji akan menonton Max di pertandingan bola berikutnya. Max pun kembali mengungkapkan kalau dia benar-benar ingin menjadi pacar Indy, tapi Indy meminta waktu untuk berpikir dan memantapkan perasaannya. Can I just have some more time to think about it? Lalu di malam harinya, Indy mendapat video call dari Brian yang mulai penasaran tentang kencannya hari ini bersama Max. Selain itu, Brian juga mendapat info baru kalau selama ini Indy selalu makan siang di kantin karena jarang mendapat uang saku dari Clarice. I don't get money to go out to lunch. Dari pengakuannya itu, Brian akhirnya mengetahui kalau Indy diperlakukan secara tidak adil dan mendapat perlakuan yang berbeda dari kedua sepupunya. Namun bagi Indy hal itu bukanlah masalah besar yang membuat Brian beranggapan kalau Indy adalah gadis yang sangat baik hati. Here you are being nice again. Setelah menutup teleponnya, Brian lalu curhat kepada sang ayah kalau dia melakukan hal bodoh dengan membiarkan gadis yang dia sukai berkencan dengan cowok lain. Namun Dr. Bailey berpendapat kalau Brian sebenarnya merupakan teman yang baik dan menghormati keputusan Indy untuk menentukan pilihannya. You're respecting her. Selain membahas masalah itu, Brian juga bercerita tentang perlakuan tidak adil yang dialami oleh Indy dari keluarga pamannya. Dr. Bailey pun menjelaskan kalau hal itu memang kadang-kadang terjadi pada anak yatim piatu yang orang tua asuhnya nggak menyadari kalau mereka udah berlaku tidak adil. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Brian mengajak Indy ke taman bermain dan membahas tentang perlakuan buruk yang sering dilakukan oleh Clarice kepadanya. Namun tiba-tiba mereka berdua terlihat oleh Jayda dan Kathleen yang membuat Indy panik dan ingin segera pulang ke rumah. Berhubung Clarice sudah menunggu di depan rumah, Brian mencoba untuk mencari-cari alasan demi melindungi Indy dari hukuman. Namun Clarice tetap berbicara sinis kepada Indy dan mengingatkan kembali kalau Brianlah orang yang udah membunuh kucing kesayangannya. We'll talk about this later. Lalu di malam harinya, Indy mendapat telepon dari Brian yang merasa khawatir kalau dia mendapat hukuman dari Clarice. Brian pun ingin bertemu lagi besok sepulang sekolah, tapi Indy nggak bisa karena dia ada janji untuk menonton pertandingan Max. I have to go to Maxton's soccer game on Saturday and Singkat cerita, ketika pertandingan bola dimulai, Indy datang sesuai dengan janji yang membuat Max bersemangat sampai mencetak gol pertama bagi tim bolanya. Dan ketika pertandingan itu berlanjut, Max tiba-tiba terkena jegal dari tim lawan sehingga dia harus duduk di bangku cadangan.
Begitu pertandingan selesai, Indy segera datang untuk mengecek kondisi Max yang ternyata mengalami cedera pada kakinya. Max pun berterima kasih karena Indy udah mau datang untuk menonton, dan ketika mereka berciuman ternyata ada tetangga Indy yang melihat. Get some ice on your leg. Kemudian saat sampai di rumah, Indy tiba-tiba dipanggil oleh paman dan bibinya yang langsung marah-marah karena mendapat laporan dari tetangga kalau dia udah berciuman dengan Max. Di sana, Indy mencoba untuk membela diri, tapi sang paman malah merendahkan nama ibunya yang membuat Indy menjadi tersinggung. Well, with her mother, what would we really expect? Merasa perkataan pamannya udah kelewatan, Indy akhirnya meluapkan semua emosinya dan membahas kalau selama ini mereka selalu memperlakukannya seperti pembantu. Ditambah lagi, kedua putri mereka boleh berkencan dan bersenang-senang, tapi Indy sendiri sama sekali nggak boleh memiliki kehidupan seperti anak remaja yang lain. Go now. Setelah berdebat dengan paman dan bibinya, Indy langsung mengemas barang-barang dan menelpon Max untuk meminta bantuan. Sayangnya, Max sedang memeriksa cedera kakinya ke dokter dan gak bisa mendengar curhatan Indy padahal dia mengatakan kalau dirinya berada dalam kesulitan. Oh, hey, the doctor just came back in, so can I call you back tomorrow? Dalam situasi tersebut, kebetulan Brian merasa khawatir pada Indy sehingga Indy akhirnya meminta Brian untuk datang ke rumah. Brian pun kaget melihat Indy yang mau kabur dari rumah dan mendengar curhatan Indy tentang permasalahannya dengan David dan Clarice. How he thought my mom raised me poorly and I just... Setelah mendengar cerita dari Indy, Brian langsung meminta pendapat dari ayahnya tentang masalah ini dan memberitahu kalau Dr. Bailey akan menghubungi Dinas Perlindungan Anak. Dan berhubung ayahnya memiliki sertifikat untuk mengambil hak asuh, Brian juga memaksa Indy untuk menginap di rumahnya karena menurutnya situasi di sini udah tidak aman. Sesampainya mereka di rumah, Dr. Bailey langsung meminta Indy untuk menjawab berbagai pertanyaan darinya agar dia bisa mengajukan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Anak. Dan begitu mereka selesai, Brian langsung mengantar Indy ke kamar tamu agar dia bisa beristirahat. Keesokan paginya, Brian mengajak Indy sarapan dan mengenalkannya pada kedua saudarinya bernama Mackenzie dan Ronnie yang terlihat sangat ramah. Dan saat Dr. Bailey datang, dia mempersilahkan Indy untuk memakai apartemen mereka di belakang rumah jika dia membutuhkan privasi. Family into the house here, but you'd have a little privacy too. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang petugas dari Dinas Perlindungan Anak yang memberitahu kalau paman Indy menyewa pengacara untuk mempertahankan hak asuhnya. Indy pun gak sengaja mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya merasa takut sampai berlari keluar rumah. Begitu Brian berhasil menemukannya, dia langsung menjelaskan pada Indy kalau ayahnya akan menggunakan segala cara agar Indy bisa terbebas dari hak asuh pamannya. Sebenarnya, petugas itu ingin membawa Indy pulang ke rumah David untuk diwawancarai sebelum perkara ini dibawa ke persidangan. Interview? Yeah. Tapi karena mengetahui Indy takut bertemu paman dan bibinya, Dr. Bailey akhirnya berhasil meminta petugas itu untuk wawancara di kantor perlindungan anak. Di sana, Brian juga berusaha untuk meyakinkan Indy agar mau pulang karena ayah beserta saudarinya merasa khawatir pada keadaan Indy. Lalu ketika Indy kembali, Dr. Bailey langsung memberitahu kalau besok pagi dia akan mengajak Indy ke kantor perlindungan anak. Dan selama beberapa hari, mereka juga harus mengikuti sidang di pengadilan untuk memperjuangkan kebebasan Indy. In a couple of weeks we'll probably have to attend a hearing on your behalf. Nah, pada awalnya, Indy merasa ragu kalau mereka akan menang karena David dan Clarice adalah orang tua asuh yang sah di mata hukum. Namun Dr. Bailey merasa yakin kalau mereka akan memenangkan perkara ini dan dia juga udah siap untuk menjadi orang tua asuh bagi Indy. Singkat cerita, setelah wawancara selesai, Indy sempat melihat paman dan bibinya yang lagi pura-pura bersedih untuk mencari perhatian.
Indy pun jadi merasa sedikit kasihan kepada mereka, yang membuat Dr. Bailey berpendapat kalau Indy adalah gadis yang unik dan baik hati. You are a unique person with a kind heart. Lalu di malam harinya, Indy mendapat pesan dari Max yang mulai bertanya tentang keadaan Indy dan kenapa dia menelponnya tempo hari. Namun karena dia bingung bagaimana cara menjelaskan, Brian akhirnya membalas pesan Max dan mempersilahkannya datang ke rumah untuk bertemu Indy. Keesokan harinya, Dr. Bailey bercerita kalau dia menemukan sebuah dokumen yang dimana David menerima uang asuransi dari ibu Indy sebesar $300.000. Indy pun mengaku kalau dia nggak pernah mengetahui hal tersebut, sehingga Dr. Bailey akan berjuang di pengadilan agar uang itu bisa menjadi milik Indy. But it's all gonna come up in court. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Bailey, Indy kemudian curhat kepada Brian kalau selama ini David mau menjadi orang tua asuh gara-gara uang asuransi dari ibunya. Namun karena Brian gak mau Indy terlalu berat memikirkan masalah ini, dia akhirnya membahas pesta dansa di sekolah dan ingin mengajaknya untuk pergi bersama. Really just asked me to prom? Yeah. Lalu di siang harinya, Max datang ke rumah Brian dan meminta maaf kepada Indy karena malam itu dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Max pun merasa bodoh karena udah mengabaikan situasi pada saat itu, padahal selama ini dia selalu berusaha untuk menemani Indy yang kesepian. Asking you out sooner. Look. Demi menjaga perasaan Maxton, Indy kemudian menceritakan semua permasalahannya yang kini udah ditangani dengan baik oleh Dr. Bailey. Dan sebelum mereka berpisah, Indy sempat mengatakan kalau Max adalah sahabat terbaik yang pernah dia miliki dalam hidupnya. Oke, adegan kemudian beralih ke pengadilan, yang akhirnya Indy memenangkan perkara hak asuh serta mendapatkan ganti rugi dari David sebanyak asuransi ibunya. Sejak saat itu, hidup Indy mulai berubah total, dan sekarang dia udah menjadi bagian dari keluarga Dr. Bailey. After losing my mom. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pesta dansa sekolah diadakan, yang dimana Brian dan Indy udah resmi berpacaran. Brian pun memberikan Indy hadiah berupa kucing peliharaan yang baru, dan keluarga Dr. Bailey yang lain juga memperlakukannya dengan baik. She's not the only reason why I'm happy. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Sebelum berpisah, admin juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.